Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Ketua P2TP2A Garut, Diah Kurniasari Gunawan pada Kamis 9 Desember malam. Ada beberapa keanehan atau kejanggalan dari pondok pesantren yang dipimpin oleh pelaku Heri. Kejanggalan yang pertama yakni pengajar di ponpes tersebut hanya Heri saja. Santri juga diminta untuk memasak sendiri secara bergantian dengan santri yang lain. Diah mengatakan berdasarkan penelusuran, pihaknya menemukan ada guru lain dari ponpes tersebut. Namun hanya berstatus sebagai guru panggilan yang datang tidak tentu waktu, tidak layaknya sekolah atau pesantren pada umumnya. Dia juga mengungkapkan kejanggalan kedua yakni tak ada ijazah seusai santri lulus dari pondok pesantren tersebut. Ia mengaku bingung dengan korban yang disebut telah lulus SMP dari pesantren itu, namun tak punya ijazah. Pihaknya juga sempat mengaku kesulitan memfasilitasi korban untuk melanjutkan ke SMA. Dari pengakuan korban tersebut, tak ada ijazah SD dan SMP, meski sudah bertahun-tahun menjalani sekolah di sana. Dia mengatakan para santri yang menjadi korban ruda paksa Heri diiming-iming sekolah gratis. Mayoritas santri pondok tersebut masih bersaudara jauh atau bertetangga satu sama lain. Menurut dia, rata-rata para korban masuk ke pesantren tersebut mulai dari tahun 2016 sejak masih duduk di bangku SMP. Lembaga tersebut mulanya memang pesantren di Antapani, Bandung dan dikelola bersama istri pelaku Heri. Namun, pelaku menyebar proposal untuk mendapatkan bantuan dana agar bisa membangun pondok di pesantren di Cibiru. Mirisnya, pembangunan pondok pesantren tersebut dibantu oleh orang tua santri. Bantuan tersebut berupa sumbangan kayu hingga menjadi tenaga pekerja. Namun, para orang tua tak mengetahui anaknya menjadi korban ruda paksa dari kebejatan Heri. Diberitakan sebelumnya, seorang guru pesantren di kota Bandung, Jawa Barat bernama Heri Wirawan tega mencabuli 12 santriwatinya hingga melahirkan 8 bayi. Aksi bejat pelaku ini dilakukan sejak tahun 2016 di lokasi yang berbeda, mulai dari hotel hingga apartemen. Heri sendiri merupakan warga kampung Biru, RT 3 RW 4, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Lagi, walaupun dibilang pesantren, ternyata pengajarnya yang mengurus pesantren itu cuma si pelaku. Walaupun ada guru yang datang, ternyata mereka diiming-imingkan untuk belajar, tapi ternyata mereka belajarnya adalah guru datang itu. Jadi guru datang yang sudah sisanya mereka masak sendiri, anak-anak itu. Waktu itu ada 30 anak yang ada di pesantren itu. Jadi mereka diperlakukan ya gantian memasak, tidak ada orang lain lagi yang masuk ke dalam pesantren itu. Jadinya mereka pun sebenarnya tidurnya tuh bersama-sama gitu ya, kayak kobong gitu. Nah itu pelaku kalau itu ya diambil gitu Bu ya. Ya. Di tempat itu atau tempat? Di tempat itu, walaupun tadi saya lihat ada yang dibawa ke hotel juga, ada itu. Jadi memang sebenarnya pesantren ini awalnya benar. Itu di mana Antapani, itu bersama istrinya. Tapi karena orang ini memang mencari modusnya dengan proposal, akhirnya mendapat bantuan, dibangunlah pesantren yang di Cibiru ini. Nah itu awalnya seperti itu. Dan akhirnya mirisnya selama pesantren itu dibangun, itu dibantu juga oleh orang tua murid. Misalnya ada yang nyumbang kayu, ada nyumbang tenaga, tapi mereka tidak tahu anaknya diperlakukan oleh